pemeriksaan awal pra-peradilan Dr. Tifa atas termohon jaksa penuntut umum dan pihak kejaksaan itu pada Rabu 12 Agustus 2026 yang akan datang. Sesuai dengan pasal 158 KUHP yang memang menyediakan kanal perlawanan atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak jaksa terkait dengan keberadaan status hukum klien kami, baik yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ataupun isinya dari dakwaan tersebut. Bahwa kemudian ini sudah pernah masuk di dalam pembacaan dakwaan, kemudian tertundanya pokok perkara. Nah, ini jelas membuktikan bahwa apa yang dilakukan Dr. Tifa dan kuasanya adalah motifnya tetap mengulur-ulur waktu. Nah, karena tidak berani menghadapi sidang pokok perkara. Kemenangan kecil di sidang utama pemirsa belum menghentikan gelombang sengketa. Eksepsi Dr. Tifa boleh saja diterima, namun perlawanan kembali berlanjut lewat jalur pra-peradilan. Apakah pra-peradilan menjadi benteng penegas keadilan atau justru membuktikan rentannya penegakan hukum di hadapan kepentingan politik? Kita bahas malam ini bersama saya Ayah Nufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Malam hari ini sudah pasti ada kehadiran Dr. Tifa di studio Interupsi. Terima kasih sudah hadir Dr. Tifa dan juga bersama dengan pengacara Dr. Tifa, Wirawan Adnan. Terima kasih Pak Wirawan sudah hadir. Dan di sebelah kanan saya Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo, dan juga Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Seperti biasa di studio Interupsi boleh adu argumen, adu gagasan, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Dr. Tifa, ini menarik sekali ya dari statement Anda terakhir. Tapi sebelum ke sana saya mau mengingat kembali bahwa akhir Juni 2026 Anda sempat membatalkan rencana pra-peradilan. Kenapa sekarang kembali mengajukan pra-peradilan? Apakah mengikuti jejak Mas Roy? Ya, sebelumnya saya ingin pada kesempatan ini saya melakukan disclaimer dulu ya. Jadi karena memang saat ini juga di jagat media juga sedang viral ya, statement saya menyatakan bahwa saya hijrah dari persoalan ijazah ini. Saya perlu disclaimer dulu ya sebelum saya menginjak kepada pra-peradilan. Jadi gini, tugas saya sebetulnya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti itu sudah selesai tepat 1 tahun yang lalu bulan Agustus 2025 ketika saya bersama Mas Roy sudah membukukan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Jadi itu sebenarnya pekerjaan ilmiah saya sudah selesai. Kemudian kenapa kemudian terus berlanjut ya karena memang saya diterlaporkan, saya ditersangkakan lalu akhirnya saya diterdakwakan kan gitu. Tapi saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya buat saya sudah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada ini sudah selesai. Sebentar saya mau dengar dari Bang Freddy dulu. Bang, mendengar kata hijrah apakah Anda serasa mendapatkan angin segar? Enggak lah, itu haknya beliau, hak Dr. Tifa mau hijrah, mau apapun. Tetapi kan yang pasti perkara ini masih bergulir di pengadilan. Interupsi ya, saya mau lanjut. Silakan. Jadi itu oleh karena itu maka sekarang ini ketika ruangan buat saya untuk kita bersama melakukan intellectual exercise dengan adanya KUHP baru ini, di mana kita melihat kan ada celah-celah yang memang kita perlu lakukan exercise terus ya terhadap KUHP baru ini. Contohnya, faktanya adalah yang terjadi pada saya. Ada seorang terdakwa yang karena amar putusan di tanggal 23 Juli 2026 sudah dinyatakan bebas ya dari segala dakwaan ya, kemudian bahkan berkas perkaranya pun sudah dikembalikan, tiba-tiba 3 hari kemudian menjadi terdakwa lagi. Nah ini kan sesuatu yang janggal dan membutuhkan sekali yang namanya intellectual exercise. Artinya disinilah kita kemudian belajar bersama-sama. Saya makanya menggunakan fasilitas undang-undang yang ada yaitu pra-peradilan untuk kita sama-sama menguji. Kalau ini terjadi pada saya, lalu kalau kita presiden ini terjadi pada saya, lalu kita tidak lakukan exercise akan terjadi pada banyak orang. Tidak tertutup kemungkinan mungkin abang berdua ini juga bisa kena pada suatu ketika nanti kan gitu. Makanya ini kan sesuatu yang sangat janggal, maka kita uji bersama. Untuk lebih lanjut ya, bagaimana kemudian nanti kita akan rapidkan dan buktinya kita langsung diluruskan kok. Buktinya kalau kita langsung diluruskan, kita sudah menerima surat penetapan ya,
surat penetapan ya bahwa kami ternyata juga diperbolehkan, diizinkan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai intellectual exercise dalam bentuk pra-peradilan, dan kemudian jadwal sidang ya pokok perkara yang sudah dijadwalkan, sudah ditetapkan pula ya tanggal 13 Agustus ya pokok perkaranya udah nggak ada, bisa dicek di websitenya PN Jakarta Timur ya. Artinya ini adalah sebuah hal yang sangat menarik dan bagi bagi domain hukum di negara Indonesia gitu ya. Silakan Pak Iwang bisa. Ya, tapi sebentar sebelum ke Pak Adnan saya mau ke Pak Rifai dulu menanggapi terkait dengan tadi intellectual exercise yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Ya, kalau kami justru berpandangan berbeda karena sejak 27 Juli jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sudah mendaftarkan kembali. Artinya di 27 Juli barang ini sudah ada di persidangan. Lalu Bu Tifa mengajukan praper per 3 Agustus. Artinya praper ini diajukan manakala berkas sudah dalam persidangan. Bahkan sudah menetapkan juga hari sidang. Sementara di pasal 163 ayat 1 huruf G itu jelas praper hanya dimungkinkan secara berulang di tahap penyidikan dan penuntutan jaksa. Di luar itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kalau dilakukan selain juga bertentangan dengan ketentuan KUHP yang ada, kedua ini praktek yang menurut saya juga harus menjadi perhatian seluruh stakeholder yang membangun KUHP. Karena kita bayangkan kalau ini bisa menjadi presiden ya, ini nanti perkara-perkara kejahatan extraordinary atau kejahatan-kejahatan berat lainnya yang biasanya dalam masa penahanan itu mereka bisa bebas demi hukum. Kok bisa? Jadi gini Mbak, pada saat jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan, maka kewenangan penahanan ada di pengadilan. Dan pengadilan itu hanya bisa menahan 60 hari, 30 tambah 60, 90 hari. Jadi persidangan ini seharusnya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Karena masih dalam penahanan. Bayangkan kalau dilakukan pra-peradilan sementara barang ini sudah di pengadilan. Seperti kasus Pak Roy lah. Sebulan lebih nih, persidangan nggak masuk. Akibatnya apa? Setelah pra-per selesai, sebulan setengah baru masuk pokok perkara. Sebulan setengah itu nggak bakal selesai persidangan. Rata-rata 2-3 bulan. Akibatnya apa? Bisa bebas demi hukum. Pelaku-pelaku kejahatan berat. Manakala ini bisa dijadikan presidennya. Karena kembali lagi menurut saya tujuan perubahan lembaga pra-peradilan nggak seperti itu. Kebetulan kami dulu terlibat mewakili organisasi advokat ya. Zaman dulu mungkin Bang Wirawan tahu ya. Zaman dulu kalau kita pra itu masuk pokok perkara gugur. Padahal ada keadilan yang ingin kita uji di situ. Berarti Anda ini melihat dari perspektif praktisi KUHP ya, ini secara umum. Kembali lagi soal perjuangan Bu Tifa kita hormati, tapi ini kalau dibiarkan ada satu presiden yang bisa berbahaya menurut saya gitu ya. Karena nanti disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan berat lainnya, bahkan ini bisa menyebabkan bebas demi hukum. Kenapa? Karena kembali lagi penahanan itu terbatas di pengadilan negeri. Kalau persidangan habis untuk menunggu pra-peradilan, sementara masa penahanan sudah berjalan. Sejak hari pertama didaftarkan, penahanan itu sudah ada di tangan hakim nih. 3 bulan gitu ya. Prapernya sebulan setengah. Baru masuk pokok perkara, sebentar sidangnya 3 bulan. Akibatnya apa? Baru 1 bulan setengah berjalan, orang sudah bebas semua. Apa praktek seperti ini? Yang ini yang kembali lagi saya mengharapkan tim 9 penyusun KUHP ini betul-betul mencermati apakah benar inilah lembaga pra-peradilan yang kita harapkan dalam konteks perubahan KUHP itu. Jadi sekali lagi terlepas dari upaya yang diajukan kami menghargai ini ada sesuatu yang bahaya. Nah kedua juga izinkan saya beda pendapat nih Bang Wirawan. Saya melihat justru substansi pra-peradilannya juga sepertinya lebih tepat di eksepsi atau di perlawanan. Karena ini dipersoalkan kan langkah jaksa melakukan perbaikan dan tidak melakukan banding. Nah sebenarnya kan ini kalaupun bisa dipersoalkan itu lebih tepat di eksepsi atau perlawanan. Karena kalau pra-peradilan itu kan terbatas. Yaitu menguji upaya paksa, menguji tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara yang dibahas soal keberatan terkait dengan langkah lakukan perbaikan, termasuk juga banding, ini kan tidak ada kaitan dengan apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Jadi menurut saya kembali lagi dengan tetap menghormati ya ini perlu dicermati dan saya berharap Hakim PN Timur segera bersikap nih. Artinya Anda melihat bahwa Hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan kali ini? Saya lihat sulit ya, karena kembali lagi selain tidak masuk dalam kategori pra-peradilan, kedua sudah lampau waktu diajukannya. Baik, sepertinya pra-peradilan Dr. Tifa akan sulit dikabulkan Hakim. Apakah benar? Kita akan bahas selanjutnya, pemirsa tetaplah di Interupsi. Anda kembali di Interupsi bersama saya Yanufus, saya ke Pak Adnan. Pak, tadi dikatakan oleh Bang Rifai bahwa kemungkinan besar Hakim akan menolak pra-peradilan Dr. Tifa. Kemungkinan itu ada, kemungkinan diterima juga ada ya. Nah saya ingin kembali kepada putusan Sela dulu ya. Supaya bisa menyampaikan bahwa sebetulnya
status hukum Bu Tifa ini apa? Setelah adanya putusan sela yang mengatakan batal demi hukum atau nitih van recht verhoog ya, atau null and void. Itu artinya itu adalah dianggap tidak pernah ada, never existed. Dianggap bahwa surat dakwaan tidak pernah ada. Kalau surat dakwaan tidak pernah ada dan kemudian pada amar ketiga putusan sela itu mengatakan berkas dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya kan tidak ada yang didakwa. Status terdakwa menjadi tidak ada, kemudian apakah juga menjadi tersangka? Nah, saya ingin menyampaikan apa yang saya kira Mas Rifai juga biasa membaca suratnya Yahya Harabat ya, Pak Yahya Harabat, bahwa surat dakwaan itu adalah fundamental, substansi, dan merupakan anatomi sebuah tindak pidana. Ya. Apabila dikatakan batal demi hukum, runtuhlah dia sebagai dakwaannya. Runtuhnya dia itu adalah bisa retroaktif kembali kepada semula. Ya, ya artinya adalah bahwa ini seperti ground zero itu loh. Jadi tidak bisa hanya sekedar diperbaiki, karena ground zero itu harus di-rebuild. Ya. Rebuild dari mana? Dari awal. Ya. Makanya seharusnya itu kami berpendapat seharusnya yang digunakan itu pasal 206, jaksa melakukan perlawanan yang dengan demikian nanti kalau ini perbaikannya bersifat clerical error ya, typo error gitu, itu adalah tidak cukup karena meskipun persidangan selanjutnya sudah dijadwalkan, Pak. Sudah dijadwal, maka dari itu kami melakukan apa yang disebut dengan melakukan pra peradilan ini ya. Dengan demikian harapan kami dulu ada perhitungan kami itu penuntut umum itu akan melakukan perlawanan ya, perlawanan terhadap putusan sela karena dinyatakan batal demi hukum, artinya nothing, menjadi tidak ada sama sekali. Berarti status Dr. Tifa itu terdakwa tidak, tersangka tidak. Kita juga lihat surat pelimpahan perkara itu mengatakan pelimpahan terdakwa. Tidak ada yang namanya pelimpahan terdakwa. Ya, dasar peradilan itu menjadi strategi Anda dan tim ya. Gini, masalahnya ini Pak Rifai ya, dan untuk semuanya ini kan ini adalah first time for everyone ya. Ini pertama kalinya bagi kita semuanya ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bahkan hakim dalam hal penggunaan KUHP baru ini. Oke, baik. Saya mau tanya tanggapannya Pak Rifai. Bang, tadi terkait dengan status hukumnya Dr. Tifa ketika sudah dikatakan oleh hakim batal demi hukum, kemudian sudah dijadwalkan kembali persidangan berikutnya. Seperti apa sih sebenarnya yang saya Anda sepakat. ketahui? Pada saat dia kembali, beliau tidak ada status. Artinya status... Makanya kalau saya akan terlihat lebih bijak kalau praper itu diajukan sebelum tanggal 27 Juli, pasca vonis, tapi sebelum 27 Juli, sebelum didaftarkan kembali, itu masih pas. Tapi pada saat prapernya diajukan setelah jaksa mendaftarkan kembali, menurut saya ini kan sudah jadi perkara lagi di pengadilan. Jadi di situ sudah melewati tengah waktu ya. Kembali lagi ini cepat-cepatan sama jaksa. Ini kan soal kecermatan ya kembali. Tapi karena apa? Karena sudah didaftarkan. Lalu kedua, dari zaman dulu, ya mungkin Bang Wirawan ini senior ya, saya hormat juga sama beliau. Dari zaman dulu juga dakwaan batal demi hukum itu banyak. Jadi bukan sesuatu hal yang baru putusan sela, dan selama ini juga dakwaan obskur itu bisa diperbaiki. Ya. Di Yahya Harapat juga dijelaskan bahwa putusan sela itu bukan putusan akhir. Dakwaan yang obskur bisa diperbaiki gitu ya, bisa diajukan kembali. Cuma memang sekarang di KUHP baru menariknya satu, dibatasi satu kali gitu ya. Kalau masih dieksepsi nggak boleh lagi dibahas langsung putusan akhir. Ini juga berisiko loh Mbak. Kalau perbaikannya nggak sempurna, bisa-bisa di ujung jomprang setelah pembuktian. Jadi memang ini sesuatu yang menarik ya pasca baru. Tapi maksud saya tetap melihat putusan sela itu bukan final. Dan ini sudah berlaku dari zaman dulu. Ya, namanya sela. ya, Kedua, bahwa kembali lagi dengan segala hormat saya merasa terlambat karena jaksa sudah keburu mendaftarkan perkaranya di dakwaan barunya sehingga ini sudah masuk ke tahap persidangan, sudah dipanggil juga sebagai terdakwa. Mohon maaf, salah satu contoh misalnya kalau dalam penahanan pasti keluar penahanannya, perintah penahanannya terhadap terdakwa. Panggilan pun sudah bahasanya terdakwa. Sementara kalau kita lihat di pasal 160 ayat 3 KUHP baru, jelas pra-peradilan itu hanya diberikan kepada tersangka bukan kepada terdakwa. Jadi menurut Anda lebih baik eksepsi ya? Lebih tepat eksepsi. Lebih tepat eksepsi, Pak Anang. Kalau saya lebih tepat penuntut umum itu mengajukan perlawanan terhadap putusan sela. Nah, jadi begini, pentingnya pra peradilan ini adalah proses itu ya. Menurut ini ada kultur baru tuh Mas Rifai ya. Ada kultur baru yang mengatakan bahwa proses itu lebih penting daripada putusan atau pemeriksaan pokok perkara.
itu karenanya dia memperoleh prioritas. Kalau pra-peradilan itu belum selesai, tidak boleh pokok perkara itu langsung berlangsung. Saya berikan analogi begini, kalau seorang dokter melakukan operasi itu, yang penting bukan operasi, yang penting apakah benar alat-alatnya steril atau tidak, ya. Kalau melakukan tanpa menguji kesterilan ini ya akan berakibat pada malah tidak menyembuhkan. Itulah. Oke, Ya, baik. Jadi ini ada dua perspektif yang berbeda. Saya mau tahu tanggapan Dr. Tifa terlebih dahulu terkait dengan, karena tadi dijelaskan oleh Bang Rifai, berarti ada kemungkinan hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan Anda. Ya, artinya gini, saya tuh selain sebagai orang yang ingin sekali membantu menegakkan kebenaran, saya juga ingin sekali membantu menegakkan keadilan. Dalam dua hal ini, pada amar putusannya ada dua hal yang mencederai hak asasi manusia. Tadi seperti yang Bang Rifai sampaikan, seandainya nih kita berproses ya, kemudian JPU ini kemudian mengajukan perbaikan, lalu kemudian kita eksepsi lagi. Persoalannya adalah eksepsi saya kan diterima atau ditolak itu di ujung sana. Jadi sidang berlangsung. Bagaimana dengan asasi saya? Bagaimana dengan kerugian imaterial saya menghadapi sidang sementara ketika di ujung ternyata eksepsi saya diterima, coba bayangkan. Ini kalau terjadi pada anak bangsa yang lain. Karena persoalan sidang itu berarti kita akan terus-menerus mempersiapkan diri dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat dari BAP yang 1,5 meter, kita habiskan itu dalam waktu 3 tahun itu. Jadi dalam 3 tahun siapa yang akan menanggung kerugian material dan imaterial saya sebagai terdakwa di situ. Nah, itulah mengapa kita lakukan intellectual exercise ini agar menegakkan betul hukum. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan nyatanya pengajuan pra-peradilan kami itu diizinkan dengan segera. Dan kemudian apa yang dijadwalkan sebagai sidang pokok perkara tanggal 13 Agustus langsung hilang dari PN Jakarta Timur. Artinya ini apa? Hakim, aparat penegak hukum berusaha untuk bersikap betul di sini. Walaupun sama-sama kelihatannya juga lagi mencari-cari mana yang betul, mana yang tidak. Maka itulah. Jadi Anda tidak mau hak asasi manusia Anda itu betul. diabaikan. Bang Freddy, tanggapan Anda seperti apa, Bang? Iya, tadi udah dijelasin oleh Bang Rifai ya. Saya justru melihatnya sah-sah saja lah melakukan terobosan intellectual exercise, sah-sah saja sebetulnya. Tapi saya justru melihatnya ini sebuah abuse of process. Jadi ketika Abuse of process? Yes. Why? Jadi ketika hak dipergunakan, ketika terjadi penyalahgunaan instrumen hukum yang harusnya kan instrumen pra-peradilan itu udah jelas, objeknya udah jelas, di KUHP diatur. Tadi Bang Rifai udah jelasin, tidak ada di situ yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini di dalam pra-peradilan yang sekarang ini tidak masuk. Tadi udah jelasin Bang Rifai. Jadi menurut Anda siapa yang salah, Bang? Dalam hal ini? Salah siapa? Tentu mereka dong, karena itu bukan hak oleh tersangka atau terdakwa. Yang bisa diajukan pra-peradilan kan sudah disampaikan di situ. Itu baru hak. Upaya paksa tadi. Nah, itu baru hak mereka. Tetapi yang mereka ajukan ini itu tidak ada. Jadi itu bukan merupakan hak mereka, tetapi makanya saya bilang abuse of process. Karena instrumen pra-peradilan itu sudah jelas diaturnya. Gitu loh. Jadi saya tambahkan sedikit. Iya, silakan, Bang. Oke, kalaupun seandainya benar kata Dr. Tifa itu sudah dicabut misalnya panggilan itu atau jadwal sidang itu, memang prinsip peradilan kita itu aktif menerima perkara. Ya, jadi nanti disidangkan nggak apa-apa, berproses, tapi kan seperti kata Bang Rifai, kemungkinan besar karena yang tadi analisa kita itu sesuai KUHP itu kemungkinan tidak diterima. Tetapi proses memang disampaikan dulu di persidangan, nanti kemudian tidak diterima. Ya, boleh. Silakan. Nanti silakan. Bola soalnya. Abuse of process. Abuse of process. Jadi gini, siapa sih yang sanggup untuk melakukan abusing gitu ya? Saya ini warga negara biasa, rakyat jelata, punya kekuatan apa saya sampai bisa melakukan abusing terhadap proses proses peradilan kan gitu? Maksud Anda hanya orang berpower saja yang bisa melakukan abusing? Emang saya siapa? Ya, saya ini rakyat jelata yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Supaya apa? Supaya presiden ini, ya, supaya penggunaan segala macam KUHP baru yang tertatih-tatih dan baru inilah saya sebagai exercising-nya itu tidak terjadi kemudian pada warga negara yang lain. Kembali lagi ini tuduhan yang serius abusing. Emang saya bisa apa abusing terhadap apa kan gitu. Karena ada nggak satu hal yang mungkin melihat Anda bisa mengatakan ini abusing of power? Jelas dong, kan saya sudah sampaikan tadi, instrumen lembaga pra-peradilan itu dari dulu, dari sononya, termasuk
saat KUHP sekarang yang baru ini adalah sudah diatur upaya paksa dan penghentian penyidikan dan penuntutan. Nah ini apa? Nggak ada termasuk Ini di situ. interupsi dulu. Kan begitu. Makanya saya bilang abuse of process. Bisa error objecto, error in persona, nggak ada di situ. Ya berarti kan yang Gitu loh. disalahkan sama dia kan bukan saya, yang disalahkan sama dia adalah pengadilan dan kejaksaan mengizinkan itu. Kan, Loh, gitu. tadi Jadi kan saya udah jelasin, prinsip pengadilan kita memang menerima aktif. Ya setiap daftar diterima. Baru nanti di proses persidangan, makanya saya bilang tidak diterima karena tidak ada di dalam objek. Makanya saya bilang ini tuduhan serius. Karena jelas tentu saja yang melakukan abusing bukan saya kan sebagai rakyat jelata kan. Tapi yang dia tuduh untuk melakukan abusing adalah tentu saja ini dari itu PN maupun kejaksaan kan gitu. Oke, kita akan bahas hal menarik ini usai jeda. Pemirsa tetaplah di Interupsi. Terima kasih Anda masih di Interupsi. Pemirsa, sebelum kita bahas soal abuse of process begitu ya, saya mau membahas dulu di channel YouTube Anda katakan Anda mau hijrah. Dalam hal apa, Dok? Ya gini, sekali lagi ya saya sampaikan bahwa semua tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu udah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 udah saya bukukan, udah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Kali ini insya Allah bentar lagi saya akan memberikan hadiah kepada Republik ini untuk ulang tahun ke-81 ya. 17 Agustus 2026 ini nanti buku saya kontroversi vaksin akan saya launching. Ini hadiah. Jadi waktu tahun lalu juga hadiah saya adalah Jokowi's White Paper itu dalam bentuk penelitian dan insya Allah beberapa paper juga akan publish di jurnal internasional ya terkait dengan itu. Jadi yang hasilnya adalah mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini ya kalau saya kan domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah ya tapi dengan kan foto. Ya kan. Jadi domain saya kan di foto ya dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Jadi langkah hukum kami itu adalah untuk membantu Bu Tifa ini hijrah. Jadi gitu. Harapan kami apabila pra-peradilan ini diterima ya, itu akan memperlancar Bu Tifa itu hijrah kepada domainnya, di mana dia expert di bidang ini. Nah, tadi kalau saya sedikit menanggapi abuse of proses tadi, saya justru melihatnya sebetulnya terjadi apa yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process ya. Reversal of pemutarbalikan ya proses judicial yang seharusnya dijadikan pesakitan kan Jokowi, bukan Bu Tifa ya. Gitu loh kira-kira gitu. Dan sebenarnya interupsi. Dasarnya apa? Saudara mengatakan seharusnya Jokowi yang dijadikan, enggak, harus ada. Kita kan sama-sama orang hukum, harus ada dasarnya dong. Apa dasarnya Jokowi yang jadi pesakitan? Ini laporan Jokowi, ini laporan Pak Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain harusnya Jokowi yang jadi pesakitan? Tadi saudara juga menyampaikan argumen yang liar juga. Saya sudah sampaikan argumen saya. Anda coba jelasin di mana argumennya. Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan coba. Nah, ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa yang diproses itu adalah Bu Tifa, tidak akan pernah ada pengujian terhadap asli dan tidaknya. Justru Anda yang menghindar sekarang, kita tantang pokok perkara, Anda muter-muter ke sana kemari. Nah, itu harus konsisten. Artinya pra-peradilan ini maksud Anda sekarang adalah kami challenge, kami tantang, ayo masuk pokok perkara Pak Jokowi sudah terbuka, begitu loh. Gini, masuk pokok perkara itu adalah kalau prosesnya benar. Kami melihat mengajukan pra-peradilan. Apakah betul bahwa pra-peradilan ini bagian dari muter-muter waktu seperti yang dikatakan? Tidak. Jadi gini, jadi kita lihat dulu bahwa putusan sela itu mengembalikan berkas kepada penuntut umum. Apa ini artinya? Ini artinya apa? Karena pertama kita harus lihat ya, arti dari tersangka dan terdakwa itu. Tersangka itu artinya seorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum diajukannya ke pengadilan. Lah terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut di muka pengadilan. Dengan demikian apabila batal demi hukum, gugurlah label terdakwa pada Bu Tifa. Apakah dia akan kembali menjadi tersangka? Itulah yang merupakan arena pra-peradilan. Apa yang menurut Anda keberatan terkait hal ini, Bang Freddy? Ya,
Loh, tadi sudah disampaikan muter-muter-muter, itu pra-peradilan, itu MK juga sudah mengatur bahwa ketika perkara masuk ke pokok perkara itu otomatis gugur. Kan begitu, itu dari zaman dulunya sudah seperti itu. Nah, sekarang nggak begitu lagi. Sekarang Loh, masih ada putusan MK bukan? loh, putusan MK itu kalah dengan adanya KUHP yang baru. Nah, apakah KUHP itu membatalkan itu? Kan tidak ada juga. Ada juga pasal Ya, itu di situ. kan kita bahwa ketika sudah masuk ke pokok perkara, maka ya pra-peradilan. Pokok perkaranya kan tidak ada, Mas. Pokok perkaranya mana? Oh, sudah dibatalkan surat dakwaannya. Kan sudah diajukan, Bang Rifat tadi menyampaikan, sudah diajukan. Oke. Diajukan, kemudian kita pra-peradilankan. Ya. Hilang lagi pokok perkaranya. Iya, kan tadi sudah seandainya itu oke. Kan tadi sudah saya jelasin juga bahwa prinsip pengadilan memang harus menerima. Dalam KUHP baru sekarang ini, ya, pokok perkara tidak bisa berlangsung kalau ada pra-peradilan. Yes. Iya. Ya itu ya. Iya, Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, Ini kita itu. tunggu-tunggu. Oke. Baik. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan tanggapan Anda soal hijrah. Apakah tadi dikatakan sudah di-launching buku, kemudian hasil-hasilnya sudah disampaikan dalam buku tersebut, kemudian dikatakan hijrah. Meskipun pengadilan ini terus berjalan, Bang Freddy. Iya, ya saya melihatnya ya sah-sah saja lah. Per hari ini kan Dr. Tifa itu harus kita akuin bahwa tokoh publik. Ya, kalau bahasa saya memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan sesuatu sah-sah saja. Itu Mas Roy juga sering melakukan itu. Biasa sah-sah saja lah. Saya melihatnya hanya sebatas itu hak dia. Menulis sesuatu, meneliti sesuatu, itu hak dia. Yang tidak boleh itu adalah memfitnah seseorang, menuduh seseorang, ya. Nah, itulah makanya ini masih berproses sampai sekarang dan masih ada, ya, termasuk pra-peradilan yang dilakukan oleh mereka ini, itu juga membuktikan bahwa perkara ini sudah ada. Mau hijrah, mau apapun, ya, mari kita cari kepastian hukum di perkara ini. Ya, Pak Jokowi sudah melaporkan, kemudian beliau siap hadir di persidangan. Ayo kita respon bersama-sama. Makanya kami challenge, kami tantang, ayo. Ekspektasinya adalah cepat begitu ya? Iya, biar kita sama-sama tuntaskan ini gitu loh. Jangan muter. Nggak mungkin ini berhenti di tengah jalan. Nggak mungkin. Jadi saya ulangin lagi, di objek pra-peradilan itu, kalau eksepsi yang mereka jadikan dasar, jadikan seolah-olah putusan batal demi hukum itu seolah-olah itu menghentikan proses penuntutan terhadap Dr. Tifa. Kan kira-kira begitu. Ya, karena dihentikan penuntutan maka ini perkara selesai. Kan bukan begitu logikanya eksepsi putusan selang. Enggak, itu sementara sampai diajukan lagi. Nah, kalau menghentikan dianggap itu objeknya penghentian penuntutan. Kalau penghentian penuntutan sekali lagi kami sampaikan bahwa itu bukan hak dari terdakwa ataupun tersangka. Baik, gitu loh. Dr. Tifa. Iya. Soalnya Silakan. jadi saya mau Apa yang pertegas, tanggapan? Iya. saya mau pertegas lagi persoalan hijrah ini kan jadi dibawa kemana-mana. Intinya sekali lagi pekerjaan saya sebagai peneliti dalam soal ijazah ini ya, dalam soal benda digital yang disebut sebagai ijazah ini udah selesai. Tapi pada pertemuan terakhir kita Anda katakan bahwa Anda akan terus melakukan seminar-seminar, Dr. Tifa. Seperti apa? Ya, kalau apa bedanya? Jadi kan kembali lagi saya sampaikan bahwa sebetulnya yang namanya produk ilmiah ini, ijazah ini kalau kita sebut ini sebagai ijazah ya, itu ini produk ilmiah kan. Produk sebuah aktivitas ilmiah yaitu perkuliahan seseorang menjadi sarjana seperti itu. Nah, ranahnya itu fakultasnya ya untuk menguji apa yang saya lakukan dalam bentuk penelitian saya itu bukan di persidangan, tetapi di fakultas, di universitas, di lembaga-lembaga ilmiah. Tapi pembuktian untuk persidangan nanti masih akan tetap Anda lakukan? Oh ya, kecuali ya makanya kan saya sampaikan juga bahwa terkecuali pada persidangan yang memang menyidangkan saya, makanya kita kan akan coba kita perjelas di pra-peradilan. Kalau seandainya sidang berlangsung, ya tentu saja apabila ini kemudian jadi bagian dari pokok perkara ya tentu saja itu akan saya jelaskan. Tetapi di luar tugas saya banyak banget gitu loh. Untuk sebentar, saya mau make sure, saya mau confirm lagi. Berarti artinya Anda akan masih terus melakukan seminar-seminar terkait dengan
ijazah yang Ya, kalau- selalu Anda sampaikan dalam buku Anda. Ya, ini satu hal lagi yang saya mau juga perjelas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selama ini pihak mereka ini kan selalu bilang, wah ilmu saya paranormal, ilmu saya itu ilmu goib dan sebagainya. Ini saya berikan buku nih guru saya nih. Guru saya yang hidupnya di tahun 1200 ya, namanya Fakhruddin Ar-Razi. Beliaulah penemu ilmu fisiognomi. Ya, di dalam salah satu BAP saya lihat itu ilmu fisiognomi saya itu menjadi dasar saya didakwa dalam pasal 32. Ilmu fisiognomi itu dianggap ilmu paranormal. Ini guru saya nih. Dan kemudian dengan teknologi ya yang disebut sebagai facial action coding system yang saya gunakan dalam penelitian terkait dengan foto ini. Nah, inilah kemudian saya enhance ya ilmunya gitu loh. Bang Freddy, kalau menurut Anda jika seminar ini terus berlangsung, apakah menurut Anda fitnah Jokowi juga akan terus berlangsung? Oh, fitnah ya. Karena Anda selalu katakan bahwa ini adalah fitnah, ini adalah... Ya, tentu kami meyakinin, makanya di dalam dakwaan yang sebelumnya, ya nanti kita lihat lagi, ini kan rangkaian ya. Baik. Makanya kalau bisa kita... Berarti ketika melakukan promosi ilmiah itu ada hal-hal yang Ya, biasa itu saja ya? tentu akan dilihat hakim kalau masih terus berproses kan begitu. Nah, ini yang kami sampaikan, tadi juga saya sampaikan, sebaiknya sudah fokus saja di persidangan nanti di pokok perkara. Di situ saja, kalau tadi memang disampaikan, itu kan yang disampaikan Dr. Tifa tadi termasuk pokok perkara ya. Bagaimana beliau nanti membuktikan melalui katakanlah keahlian beliau, silakan saja. Kita nggak, karena ini memang sudah sebentar lagi memang ranahnya di situ. Ya, daripada kita terus membangun opini-opini di publik, di masyarakat, lebih bagus fokus kan di pokok perkara. Silahkan nanti kalau memang mempunyai bukti terhadap tuduhan-tuduhan itu memang harus di pengadilan itulah. Baik, kita akan fokus di pokok perkara. Kita akan bahas selanjutnya pemirsa, tetaplah di Interupsi. Ya, saya langsung ke Bang Freddy, karena menarik ya Bang ya. Tadi dikatakan mulai dari hijrah, kemudian juga pra peradilan, terus fighting ya Dr. Tifa ya. Iya dong. Anda sebenarnya melihat arahnya kemana nih Bang Freddy? Ya jelas kami melihatnya Dr. Tifa, Roy Suryo, jadi berusaha menghindari pokok perkara justru. Menghindari pokok perkara? Ya, pra peradilan ini. Dengan adanya pra peradilan? Iya, jadi pra peradilan ini dipakai ya menjadi jalan pintas untuk menghindari pokok perkara. Padahal sebelumnya mereka selalu berkoar-koar memojokkan. Interupsi ya. Anda menghindari Dr. Tifa? Menggunakan statement yang kurang bagus, kalau bisa kita hindari ya. Koar-koar dan sebagainya jangan dong. Oke. Jangan dong. Silakan ya. lanjutkan Bang. Oke. Ya sering. Pakai istilah yang bagus sering Mas. Bang. menyampaikan di publik ya, memojokkan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi yang takut hadir di persidangan kan begitu. Nah, padahal faktanya sekarang mulai beberapa 2-3 bulan yang lalu kan mereka yang selalu menghindar ya, Roy Suryo dengan gugatan pra peradilannya interupsi yang ya, karena ini kan berkaitan dengan saya ya. berjilid-jilid, kemudian Dr. Tifa yang dengan saya interupsi ya. eksepsinya dan pra peradilannya sekarang ya itu kan menunjukkan ketidakkonsistenan. Anda tidak konsisten Dr. Tifa? Makanya, ini jangan dipotong. Silakan. Boleh interupsi loh. Ini hak saya, jadi topik malam ini. Gini, kalau memang saya itu takut, kalau memang saya itu pengecut, saya menghadapi sidang loh. Saya menghadapi sidang. Tapi Anda menghindari berarti tidak benar? Saya menghadapi sidang. Mau bukti apa lagi bahwa saya berani menghadapi sidang loh saya. Sidang oke. Lalu atas nama sidang kan setelah sidang, kemudian surat dakwaan, lalu kemudian timeline-nya adalah saya melakukan eksepsi kan begitu. Lalu di mana saya terlihat penakut itu di mana? Di mana letak penakutnya Bang Freddy? Sebentar Mbak ya, adapun sekarang ini saya melakukan pra peradilan, sekali lagi ini justru keberanian. Memang pra peradilan itu tidak ada sidang juga. Oke, kita beri kesempatan Bang Freddy, silakan. Ya, di mana takutnya? Mana takutnya coba dicari? Memang harus. Mana takut saya mana? Kalau nggak hadir persidangan ya ditangkap, ditahan. Memang harus. Karu-karuan. Memang hukum kita memang prosesnya memang seperti itu. Ya, yang saya sampaikan tadi pra peradilan itu dipakai untuk jalan pintas. Menghindari pokok perkara. Itu yang saya sampaikan. Ya, dipakai untuk jalan pintas. Kan ngototnya di situ supaya perkara ini dihentikan. Faktanya kan seperti itu. Oke. Itu kan jelas faktanya. Kami sebagai... Memang apa Pak? Memang mengulur waktu?
Lah, memang benar, oke. Sebentar. Oke, silakan Pak Adnan. memang kita menggunakan sarana yang disediakan oleh hukum. Jadi kan sah, ya. Dan memang maksudnya supaya menghilangkan kemungkinan beliau ini nanti kan kalau kita masuk pokok perkara, ya, masuk perkara kan menjadi ada kemungkinan untuk dihukum. Ya. Jelas kan? Kita itu berada, bentar, kita itu berada di dalam hukum modern, kata Profesor Edi Hirai, ya. Dalam hukum modern ini tidak bisa menjamin ya, yang menang itu pasti benar, ya. Yang kalah itu pasti salah, bisa sebaliknya, ya. Yang salah dimenangkan, yang benar disalahkan, ya. Itu adalah fakta statistik kita. Dengan demikian sebagai advokatnya Dr. Tifa, kami menggunakan sarana yang memang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perlawanan yang disebut pra-peradilan. Ini adalah ujian terhadap yang disebut due process of law. Ya. Due process of law itu apa? Adalah meyakinkan bahwa dalam rangka menegakkan hukum tidak boleh ada hukum yang dilanggar juga gitu. Berarti bukan abusing of process ya? Iya. Bukan Oke, saya mau dengar. Tapi menggunakan hak hukum. Oke, baik. Mbak Rifai ada yang ingin Anda sampaikan? Oke, kalau saya berpendapat untuk praper yang pertama ini saya masih menghargai sebagai satu upaya hukum lah ya. Tapi sejujurnya kami sedang memantau juga yang dilakukan oleh Pak Roy. Karena bagaimanapun dalam sebuah kesatuan ya. Pak Roy ini sudah masuk ke praper keempat bahkan masuk ke praper kelima. Ya, saya tadi pagi dengan Gofur di satu TV, beliau melentarkan Jadi juga 3 mau ke 4, ada kemungkinan mau kelima katanya. Keempat sudah didaftarkan, okay. sudah didaftarkan. Nah, sementara 2 dan 3 kan sudah ditolak. Nah, sejujurnya kalau Pak Roy kalau kita lihat sudah memang bahkan di putusan praper 2 sudah dinyatakan ini merupakan penyalahgunaan lembaga praper dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara atau kita sebut seperti semacam obstruction of justice. Nah itu dalam pertimbangan putusan. Tapi ternyata masih membangkang melakukan 3, 4, 5. Terlepas itu hak hukum ya. Tapi Anda melihat nggak dampak negatif dari... Yang kami khawatirkan adalah kalau Pak Roy, saya sih sudah dalam suatu kondisi menduga ini memang sudah ketakutan masuk ke pokok perkara. Ya. Kenapa nggak berani jam? Ibu kita hargai pertama, tapi sejujurnya mudah-mudahan ini praper pertama. Tapi kalau ada 2, 3, 4, mohon maaf saya seperti melihat lagi ini kayak ada rasa ketakutan yang menular atau dalam bahasa psikologisnya emotional contagion. Ya. Akhirnya ada kekhawatiran yang ya seperti kekhawatiran ini mau ada demo semua terbawa gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Makanya kami tapi saya mau tanya dulu apakah akan ada saya, Bang. Ya, apakah akan ada rencana untuk pra-peradilan 1, 2, 3, 4? Begini ya, kalau saya ini penakut, dari dulu saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya barang ini kan gitu. Tetapi ilmuwan itu kalau dia tahu sesuatu yang benar dia diam, itu Allah melaknat. Namanya setan bisu. Karena itu saya berani untuk melakukan apa yang disebut sebagai keyakinan ilmiah saya terhadap benda ini kan begitu. Jadi tugas itu sudah saya tunaikan. Inilah saatnya saya berhijrah karena begitu banyak masalah yang terjadi di Republik ini. Umat manusia terutama rakyat Indonesia yang harus saya juga harus handarbeni, saya harus berbakti kepada rakyat Indonesia untuk masalah kesehatan, untuk masalah geopolitik yang berkaitan dengan bioweapon misalnya seperti itu ancaman di depan mata begitu. Nah karena itu maka ruangan saya untuk menyatakan tentang ijazah dan sebagainya sesuai dengan BAP yang sudah kami kami pelajari dengan saksama dan berkaitan dengan saksi itu nanti di sidang aja. Jadi sidang kan seperti itu. Misalnya pra-peradilan hari Rabu, oke. 6 hari yang lain tuh saya biarkan saya untuk melakukan hal yang lain gitu loh. Yang menjadi tugas saya. Terima kasih Dr. Pak Rifai. Saya mau tanya juga, Anda melihat berarti ada dampak negatif baik secara hukum maupun sosial terkait dengan pra-peradilan yang terus-terusan dilakukan? Iya betul, bahkan tadi kan di awal saya bilang ini bahkan bisa jadi presiden buruk untuk perkara-perkara dalam penahanan untuk kejahatan luar biasa. Kalau di ya, masa penahanan itu terbatas, Bang Wirawan tahu. Tapi berarti ini memberikan pressure kepada penegak hukum? Iya, seharusnya semua stakeholder pembentuk KUHP ini memperhatikan betul apa benar ini tujuan penguatan lembaga pra-peradilan. Tapi saya mau kembali mengomentari yang tadi adalah mudah-mudahan Ibu Tifa dan timnya tidak melakukan praper 2, 3, 4, 5 karena kembali lagi Pak Jokowi sendiri pengen ini segera tuntas. Kami mengapresiasi loh Bu, langkah Ibu untuk hijrah mungkin juga ini bisa membuat cool down. Ya. Tapi kembali lagi ini waktu semua yang akan menjawab ya, apakah tidak ada praper 2, 3, 4 dan ini kita saksikan bersama. Nah terakhir saya sih tidak menyalahkan Bang apa yang dilakukan setiap advokat akan. Tapi maksud saya di sini adalah hakim yang harusnya tegas menegakkan hukum acara. Jadi beliaulah wasit, beliaulah yang harus tegas mengambil sikap karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk dan
biarlah tujuan menegakkan hukum itu bisa tercapai lah, ada kepastian, ada keadilan, dan nanti ada argumentasi yang berimbang di persidangan secara terbuka. Karena kalau putar-putar di sini terus, mau sampai kapan? Ya, ruang publik sudah jenuh juga membahas ini. Ibu juga jenuh tadi kan udah mau pakai hijrah ya. Dan mudah-mudahan bisa cool down, kita bisa ke sasaran dan selesai dengan baik. Kalau menurut Anda hakim sejauh ini sudah tegas, Dr. Tifa? Iya, dengan bukti ya bahwa amar putusan kami itu jelas itu sebuah keputusan yang bijaksana. Justru lah makanya kami perlukan pra-peradilan. Di amar putusan itu jelas ya sudah batal demi hukum ya. Ya udah jelas kan. Supaya ada certainty juga, ada kepastian juga. Kan sekarang ini semua berada pada titik tidak pasti. Apakah menggunakan 206 itu adalah mandatori, apakah imperatif, atau itu alternatif, atau itu pilihan. Gitu kan belum ada. Nah, ya terus terang aja siapa sih yang nggak takut di sidang gitu kan. Saya pengen tahu siapa yang nggak ketakutan. Kita semua ketakutan kalau ditaruh di... Berarti Anda ketakutan menjalani persidangan ya? Kalau saya dijadikan terdakwa ya ketakutan, gitu kan. Jadi karena Anda merasa tidak salah. Berarti Dr. Tifa merasa tidak salah. Bukan merasa tidak salah ya. Bukan bisa merasa, jadi. Memang tidak salah. Memang tidak salah. Cuman bisa jadi orang tidak salah itu dihukum tetap. Kan bisa gitu. Itulah yang kita takutkan. Dan tugas advokat mengawal. Mengawal tidak terjadi. Memberikan. Memberi balance. Betul. Memberikan kalau dari Anda, cara. Bang Freddy melihat ini seperti apa? Apakah hakim sejauh ini sudah tegas? Ya itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi yang saya sampaikan adalah ya kalau tadi bahasa saya berkoar-koar, memang itu faktanya. Sebelumnya kan kita publik bisa lihat. Enggak, gitu. jangan pakai istilah seperti itu bisa sekarang. Lihat bahwa memang interupsi ya Bang. itu terus. Jangan pakai istilah yang buruk seperti dikatakan itu. Sebaliknya Pak Jokowi yang dikatakan takut menghindar. Nah jangan sekarang pakai istilah yang buruk untuk masyarakat Indonesia. Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Tolong Mbak Aya ditertibkan Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Memang tidak bisa kita pastikan dan tidak ada niat. Ya Pak Jokowi sudah berulang kali menyampaikan. Kami berulang kali menyampaikan tidak ada niat. Kami berharap Dr. Tifa Roy Suryo itu dihukum. Yang mau Pak Jokowi cuman dia membuktikan ijazahnya di depan persidangan, di depan publik, di depan masyarakat Indonesia. Karena fitnah ini terus bergulir dan harus dihentikan melalui kepastian hukum. Oke, berarti Anda melihat juga ya ada dampak secara hukum maupun secara sosial. Iya dong. Oke, apa dampak yang paling merugikan Pak Jokowi? Merugikan Pak Jokowi. Iya, merugikan Pak Jokowi kalau ini tidak segera dijawab melalui kepastian hukum putusan pengadilan. Dr. Tifa juga ingin segera selesai kasus ini ya, Dok? Enggak juga. Enggak juga. Artinya gini, kalau lihat dari BAP yang 1,5 meter, ada 148 saksi, kan kami sudah siap melakukan penelitian terhadap itu semua, dan kita perkirakan sidang akan berlangsung 3 tahun. Yang saya kasihan justru kesehatan Pak Jokowi. Kan begitu, karena dia harus datang berkali-kali, sesuai dengan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang pelapor, kan gitu. Saya berkali-kali di dalam berbagai kesempatan, saya bilang, saya kasihan sama kesehatan Pak Jokowi, kan gitu. Ya, saya ini dokter dan saya ngerti banget bagaimana kualitas kesehatan beliau, justru itu. Tapi dari diri saya nggak ada. Pak Jokowi siap sidang yang banyak misalnya meskipun kesehatan beliau mungkin dipertanyakan oleh pihak Dr. Tifa. Iya, kapan saja beliau ketika dipanggil memang dibutuhkan hadir di persidangan, beliau pasti hadir. Itu adalah sudah ini ya? Sudah menjadi komitmen tekad beliau. Tapi kan kalau kata Dr. Tifa tadi 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun itu setiap sidang bisa. Pak Jokowi hadir di persidangan, kan ada waktu-waktunya kan begitu. Nggak setiap acara dia hadir. Jadi penyesatan publik juga kalau sidang ini memang harus sampai 3 tahun misalnya begitu. Nggak pernah, kecuali misalnya sudah sampai diputus di kasasi atau PK. Siapa yang melakukan penyesatan publik? Karena sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu belum terjadi itu namanya bukan penyesatan publik. Oke, namanya apa, Dok? Let's see. Oke, berarti Anda menunggu ya? Oh iya. Ada surat edaran Mahkamah Agung, persidangan di PN itu 6 bulan. Oke, berarti memang sudah tertulis secara undang-undang. Nggak bisa 3 tahun, nggak mungkin. Oke. Anda terakhir dari Anda, Pak Adnan? Ya, ini kalau sedikit saja, Pak Adnan. Sedikit aja. Saya ingin mengatakan begini ya, saya ingin meng-quote apa yang disampaikan oleh Martin Luther King ya, bahwa injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Itu aja ya. Yang artinya Pak? Artinya ketidakadilan di suatu tempat merupakan ancaman serius
pada keadilan di semua tempat. Oke, baik. Terima kasih Pak Anan. Sebagai penutupnya, terima kasih juga narasumber yang lainnya pemirsa. Apapun hasil pra-peradilan nanti yang diuji bukan sekedar perkara tetapi juga konsistensi penegakan hukum dalam memberikan kepastian dan juga keadilan. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.